Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Farida Sabutri Albanjari, di samping kanan saya Nita Hasanah, dan kiri saya Hidayanti. Di sini kami akan memperagakan bagaimana cara transaksi jual beli online yang baik dan benar sesuai syariat Islam, dan bagaimana akad dan akad ariah tersebut sesuai dalam hukum Islam yang ada di dalam fikih muamalah. Selamat menyaksikan. Hukum jual beli online secara prinsip fikih muamalah, apabila seluruh syarat sah jual beli telah dipenuhi, maka jual beli tersebut boleh hukumnya. Namun, hukum asal yang tadinya mubah dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram apabila celah kritis yang terdapat dalam karakteristik jual beli online gagal diantisipasi oleh pelaku jual beli online. Ketidakhadiran objek jual beli pada saat akad. Dalam jual beli online, setelah pembeli melihat foto dan membaca deskripsi objek jual beli yang ditampilkan oleh penjual dan memutuskan untuk melakukan pembelian, pembeli akan melakukan pemesanan dan kemudian melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual, tanpa sebelumnya melihat secara langsung barang yang dijadikan objek jual beli. Setelah itu, baru dilakukan pengiriman barang oleh penjual kepada pembeli. Hal ini jika tidak disikapi dengan hati-hati sesuai dengan kaidah fikih, sangat rentan terhadap unsur gharar. Jual beli gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Dalam praktiknya, celah terjadinya gharar ini dapat dihilangkan dengan upaya penjual untuk menjelaskan secara detail mengenai karakteristik dan spesifikasi objek yang diperjualbelikan. Karena sebuah objek barang bisa menjadi jelas melalui indera mata atau melihat langsung, atau melalui indera yang lain. Adanya penjelasan spesifikasi barang melalui keterangan, baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan, tidaklah dianggap menyembunyikan barang, sementara syariat menghukumi sama dengan mengetahui sesuatu dan melihat langsung ataupun dengan sekedar uraian keterangan. Pada jual beli secara online, terdapat ketidakhadiran objek jual beli. Ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sejatinya merupakan perselisihan mengenai hukum bai al-ghaib ala syifat atau jual beli yang tidak disaksikan. Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah jual beli barang yang tidak dihadirkan pada saat akad, sekalipun barang tersebut ada. Namun, sebagian besar jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dalam Mausu'ah Al-Khuwaitiyah jilid 9, halaman 16 berpendapat sebaliknya. Dalil pendapat kedua ini adalah nas-nas yang menjelaskan bahwa hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh atau halal, seperti firman Allah yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli. Surah Al-Baqarah ayat 275. Bai al-ghaib ala syifat termasuk jual beli, sementara hukum asal jual beli adalah halal. Dengan demikian, bai al-ghaib ala syifat hukumnya halal. Demikian juga penjelasan spesifikasi barang melalui keterangan, baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan, tidaklah dianggap menyembunyikan barang. Hal ini dihukumi sama dengan melihat langsung dan tidak ada unsur gharar. Udah ngapain kamu di sini? Lagi nunggu teman final tes. Jadi gini, aku mau beli buku tapi uangnya tidak cukup. Bisakah aku meminjam uangmu? Bisa. Emangnya kamu mau minjem dulu, Kak? 150. Oke, tunggu sebentar. Tapi kamu kembalikan ya setelah 3 hari dari hari ini. Ini uangnya 150.000 aku pinjamkan kepada kamu untuk membeli buku fikih muamalah dalam waktu 3 hari. Oke, aku terima pinjaman ini dan akan dikembalikan dalam waktu 3 hari kemudian. Akad yang tergolong akad ihsan dalam syariat Islam menjadi akad yang berdimensi sosial dan kebajikan dikarenakan akad ini amat membantu orang yang terhimpit kesulitan
Akad adalah suatu akad pinjaman penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah dia tangguh atau berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian semua hutang itu lebih baik bagimu. Assalamualaikum, Nita. Waalaikumsalam. Ada apa, Par? Bisa pinjam buku fikih Maulana nggak? Aku ada tugas dari dosen nih. Bisa, bentar aku ambilin ya. Oke. Ini bukunya. Pinjam dulu ya. Iya. Terima kasih, Nita. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Nita. Waalaikumsalam. Bukuku yang kemarin mana? Bukumu yang kemarin itu harganya berapa sih? 200. Emangnya kenapa? Jadi gini, kemarin kan aku mau balikin buku kamu, tapi pas aku cari di kamar nggak ada, hilang. Kenapa bisa hilang? Nggak tahu, tapi aku bakal tanggung jawab kok, aku bakal ganti. Kamu maunya buku kamu kembali utuh, aku ganti buku ini sesuai buku kamu yang kemarin hilang, atau mau aku ganti buku kamu dengan harga buku kamu beli semalam? Ganti uang aja deh. Gak bener gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Jadi deh, ganti uang lah, 200.000 kan? Iya, ini. Aku udah minta maaf loh, bukunya bisa sampai hilang. Iya, santai aja, gak apa-apa kok. Nah, hal yang baru saja dilakukan oleh Farida dan Nita tadi termasuk ke dalam kategori hukum ariyah. Yang dimaksud ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau gratis. Dalam arti lain, meminjamkan barang kepada orang untuk kebaikan tanpa imbalan. Sebagaimana dalam landasan hukumnya dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah pada Allah, sungguh siksa Allah sangat berat. Nah, dalam kasus yang terjadi pada Farida dan Nita, ketika buku yang dipinjam Farida hilang, maka Farida punya kewajiban untuk menggantinya dengan cara memberikan buku baru pengganti buku yang hilang itu. Dan alangkah baiknya jika buku yang hilang itu digantikan dengan buku yang persis sama dari penulisnya, judulnya, dan penerbit yang sama pula. Namun jika tidak dapat memberikan bukunya, maka Farida tetap harus menggantinya dengan cara lain, seperti menggantinya dengan uang, dengan memberikan uang pada Nita sebanyak harga buku yang dibeli Nita. Hal ini kembali lagi pada kesepakatan kedua belah pihak, seperti kesepakatan yang dibuat oleh Farida dan Nita tadi, yang penggantinya diganti menggunakan berupa uang dengan jumlah yang sama saat Nita membeli buku yang hilang tersebut.